Sambutan Idul Fitri 1444 Hijriah Bupati Banyuwangi Ibu Distiandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kami mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan hari ini yang kita rasakan adalah kita bisa melaksanakan salat Id dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di akhir zaman ini bisa melakukan keistiqomahan, sebuah perilaku yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, di mana ketika kita ini istiqomah, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita sebagai umat Islam tidak bisa berjamaah dengan benar. Berjamaahnya hanya dalam sholat, di luar sholat tidak berjamaah. Maka kekuatan kita sebagai seorang muslim adalah berjamaah. Maka jamaah itu penting bagi kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 73 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing padha kafir, orang-orang yang kafir itu, ba'duhum sebagian dari orang kafir itu, awliya'u ba'd itu menjadi pelindung pengayom dan bagi kita. Sehingga ketika kita ini mau berjamaah dengan baik, dengan benar, maka kemenangan ini pun akan muncul di hadapan kita. Kadang-kadang kita ini berjamaahnya dalam sholat, setelah sholat pun juga selesai dengan sholatnya itu. Padahal fungsi daripada sholat itu menyatukan fisik kita, menyatukan hati kita, dan menyatukan langkah kita. Ketika imam takbir Allahu Akbar, maka kita pun juga mengikuti langkah itu. Karena apa? Ada panduan-panduan yang harus kita lakukan.
Sehingga dengan begitu para jamaah, kenapa kita ini harus berjamaah? Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis, fa'alaika bil jamaah fa inna ma yaqul adzifu minal ghanami al-qasiyah. Fa'alaika, ini kalau orang mengartikan umum adalah maka atas kamu. Tetapi sebetulnya ini adalah isim fi'il amar. Maka wajib atas kamu bil jamaati, yaitu berjamaah. Jadi ada makna wajibnya. Karena ini adalah isim fi'il amar. Maka wajib atas kamu berjamaah. Bukan seekor banteng atau bagaimana. Karena hari ini kita dianggap menjadi orang-orang yang lemah. Jadi ketika kita ini berpisah dari jamaah, kita ini lemah. Kambing ini tidak punya senjata, kambing ini tidak punya kekuatan. Beda dengan banteng yang punya sungu dan sebagainya. Kalau kita melihat film di televisi ada flora dan fauna. Ketika banteng itu mau bergeser pindah tempat, maka di situ dia harus berjamaah karena ada sesuatu yang membahayakan. Apa itu? Yakni binatang-binatang buas yang siap menerkam. Banteng yang begitu besar saja mau pindah sebuah tempat, maka dia harus berjamaah. Ketika ada satu banteng yang ketinggalan dalam gerombolan itu, maka dia akan dihajar habis oleh binatang buas tersebut. Maka dari itu para jamaah ini digambarkan oleh Nabi. Kalau itu sebuah hewan, maka pada hari ini kita melihat, andai kan umat Islam mau berjamaah, maka itu akan diberikan kemenangan. Sehingga di dalam surat Al-Maidah Allah juga menjelaskan, wa may yatallallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Di dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan, barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang beriman, dihadapkan, disatukan, fa inna hizballah, maka itu adalah pasukannya Allah, itu adalah golongannya Allah. Bahwasanya mereka itu al-ghalibuna, itu akan diberikan itu rahmatun wal furqatu azabun. Al jama'atu utawi jamaah, rahmatun iku mendapatkan rahmat, wal furqatu utawi berpisah, azabun itu akan mendapatkan azab. Para jamaah hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat hubungan bahwasanya ketika Allah menurunkan azab itu tidak tanggung-tanggung. Jangan-jangan kita tidak sadar kalau kita ini kena azab. Apa azabnya? Kita ini tidak bisa diberikan kemenangan. Umat Islam itu banyak tapi tidak bisa berbuat banyak. Maka di dalam tafsir ayat taf'aluhu tadi, maknanya adalah umat Islam akan dihadapkan dengan fitnah. Fitnah ini juga termasuk azab. Di dalam kamus bahasa Arab, fitnah itu bisa dimaknai cemoohan, celaan, tuduhan, intimidasi, bahkan penghabisan. Kalau kita lihat umat Islam hari ini, mungkin kita diolok-olok. Islam itu garis keras, tidak berbineka, tidak Pancasila, dan seterusnya. Mungkin dikatakan begitu. Mereka lupa bahwasanya kita ini adalah orang yang berjuang betul di tanah air kita ini. Siapa Pangeran Diponegoro, siapa Imam Bonjol, siapa Sultan Hasanuddin, siapa Pangeran Antasari. Itu adalah tokoh-tokoh muslim yang berjuang habis-habisan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka umat Islam ini punya saham besar di negara ini. Karena bagaimanapun kita ini yang rela mati, berjuang habis-habisan untuk membela bangsa negara. Kita lakukan untuk melakukan sebuah kebesaran itu, membangun kekuatan itu ada 4 poin. Yang pertama, marilah kita menata niat kita. Menata niat kita, nata hati kita. Bagaimana kita ini betul-betul mau berjamaah. Jangan hanya jamaah di dalam sholat, di luar sholat pun juga harus berjamaah. Kenapa hal itu terjadi? Kita yakin kita ini mesti berbeda. Contoh masalah makan saja. Orang makan itu ada yang suka rawon, soto, gulai dan sebagainya. Ini untuk urusan makan. Bahkan ngomong buah durian yang dikatakan enak, ada yang mengatakan durian itu tidak enak. Kadang-kadang jangankan kamu tidak enak, bau saja dia mau muntah. Itu menunjukkan kita ini tidak mungkin sama di dalam persamaan itu. Maka kita harus menjaga hati kita. Hari ini kita menyadari di media sosial dan sebagainya
Mungkin yang dikatakan sholat id hari ini tidak mengikuti pemerintah, tidak begitu. Karena keyakinan kita ini di dalam pasal 29 ayat 2 itu juga diakui. Kenapa hal ini terjadi? Karena inilah sebuah perbedaan. Dan tidak mungkin kita akan bisa disatu-satukan seperti itu kalau memang itu terjadi. Maka para jamaah, menyatukan ini tidak harus kita bersatu duduk di mana-mana kita boleh, tetapi berjamaah kita tetap. Makanya kita ini saling menghormati, saling memberikan pengertian yang baik di antara kita. Sehingga dengan begitu menata hati, menata niat itu merupakan bagian penting dari kita. Sehingga di dalam Al-Quran pun, di dalam surat Asy-Syura Allah juga menjelaskan, walau sya'allahu la ja'ala ummatan wahidah walakin yudkhilu. Di antaranya para jamaah, Allah tidak akan bisa membiarkan kita untuk rukun. Di antaranya memang Allah akan melihat siapa hamba-hamba yang akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Kalau ngomong bisa, Allah ini bisa. Semua umat akan dijadikan satu. Tetapi Allah akan melihat siapa hambaku yang akan aku beri rahmat, yaitu hamba-hambaku yang mau berjalan. Amal soleh ini apa? Di antara kita, siapa yang akan bisa membesarkan kita kalau tidak kita sendiri? Umat Islam harus bangkit. Bagaimana kita ngomong perekonomian? Kita harus bangkit. Belilah ke saudara-saudara kita sendiri. Jamaah kita ini kalau kita kumpulkan, mulai dari ekonominya, berasnya, minyaknya dan sebagainya, kekuatan jamaah ini akan besar. Maka umat ini akan merasa rindu dengan begitu. Ada sebuah contoh ketika kita ini membeli ke saudara kita. Kebetulan kami pada waktu itu menjadi seorang kepala sekolah. Ketika membuat parcel, maka kami berpikir pada waktu itu ada guru-guru yang jualan. Kita beli guru-guru itu produknya, kita bagikan pada waktu hari raya itu. Sebelum hari raya kita beri parcel dengan membeli dari guru-guru itu. Mereka pernah datang kepada kami dan menangis. Menangisnya bukan karena apa-apa, menangisnya menangis bahagia. Alhamdulillah, barang saya laku Pak, saya bisa pulang kampung. Gara-gara barangnya bisa dibeli, bisa pulang kampung. Sudah 4 tahun ini saya tidak pulang kampung. Rumahnya mana? Saya berada di pulau. Di pulau itu butuh biaya besar. Kalau saya pulang, anak istri saya tidak pulang, saya akan malu. Kalau anak istri saya pulang, saya nggak pulang, saya pun juga begitu. Maka dengan Bapak membeli produk kami ini, maka kami bisa pulang. Alangkah bahagianya, dan itu bahagianya sangat mudah. Kita membeli buat amal soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haq. Marilah kita ini saling mengingatkan, saling mengarahkan kebaikan. Di mana kita ini bersama-sama. Kalau memang ada saudara kita yang salah, diingatkan. Jangan dirasani. Kejelekan kita sebagai orang ini adalah beraninya di belakang, tidak berani masuk. Hari ini semua saling meredam. Kalau memang perbedaan di antara kita ketika melaksanakan sholat saja, itu mereka sadar umat Islam itu tidak bersatu, tidak berjamaah. Tetapi kalau digoreng terus di media sosial kita ini berseteru, maka itu juga tidak baik. Maka kita harus menyadari, yang senang soto silahkan soto, yang senang rawon silahkan rawon. Maka perbedaan itu harus kita redam. Harus sabar melakukan sebuah kegiatan. Sabar ini kenapa? Sabar ini bukan sembarang ilmu. Karena sabar ini belajarnya puluhan tahun, tetapi ujiannya sangat mendadak. Maknanya apa? Sabar itu sangat susah dilakukan oleh kita. Kepala kita ini banyak, pikiran kita ini banyak. Menyatukan pikiran itu juga tidak mudah. Tidak mudah. 500 daripada manusia 5. Bebek 500 diarahkan belok kanan, belok kiri manut. Tapi kalau manusia 5 ekor, itu juga agak susah disatukan. Bebek 500 itu maknanya bebek itu diarahkan oleh satu yang bawa tongkat itu sudah selesai. Digiring ke kandang, masuk di mana-mana juga masuk. Maknanya umat Islam ini harus bersabar dengan itu. Apa yang membuat kita ini berjamaah? Yaitu perintah Allah, perintah Rasulullah. Itu membuat kita ini harus. Kalau memang ini ada keterangan
maka kita pun juga harus sabar mengikuti. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat terakhir Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada 3 poin yang Allah jelaskan kepada kita. Sabar, isbiru, sabarlah menjalankan perintah Allah. Ini harus sabar. Kita ini menjalankan perintah Allah juga sabar. Mungkin ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Maka kita harus sabar. Tidak usah kita terpancing. Andai kan Nabi Muhammad tidak senang kepada umatnya yang dalam tanda kutip tidak bisa diingatkan, maka Nabi cukup berdoa kepada Allah dan azab itu akan turun kepada itu. Menuju kesabaran ini adalah dengan cara melihat itu adalah saudara kita. Yang kedua, wasobiru, sabarkanlah. Kita akan diuji oleh Allah, pasti. Karena ujian itu pasti akan mendatangi kita. Maka bersabar untuk menghadapi ujian itu adalah bagian penting dari kita. Dan yang terakhir, warobitu, marilah kita bersiap-siap. Orang sabar tidak mungkin diam saja, tetapi orang sabar itu juga harus menyusun strategi, menyusun gerakan, menyusun kekuatan untuk berjamaah. Karena bagaimanapun kalau kita mau berjamaah, dengan berjamaah itu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, budaya, semuanya bisa kita laksanakan. Kita masih ingat bagaimana Nabi perang Badar. Perang Badar itu Nabi dalam keadaan puasa, pasukannya tidak banyak, tidak lengkap senjatanya. Bahkan ada yang menerangkan dari 313 itu yang punya senjata lengkap cuma 14. Yang punya baju perang kurang lebih 40. Yang punya senjata saja tidak pakai baju perang itu juga kurang lebih 50. Yang lain hanya bersenjatakan batu dan pasir karena tidak punya senjata. Maka dengan kesabaran kepada Allah, dengan penuh kebersamaan, maka dimenangkan oleh Allah. Tetapi beda dengan perang Uhud. Semuanya sudah siap, senjata sudah lengkap, disiapkan pasukan dengan baik. Tetapi karena tidak ikut perintah Allah, juga akan diberikan kekalahan. Maka dari itu para jamaah, ibroh ini, gambaran-gambaran ini, mari kita lakukan dengan baik, sehingga kita pun juga akan diberikan kemenangan. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemenangan, dan keistiqomahan, sehingga kita pun menjadi umat-umat yang berkemajuan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdil hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsi abadal abadi. Allahumma arzuqna qalban khasi'an khati'an dari'an wa 'ainan baqiyah wa badanan sahihan sabira wa yaqinan sadiqan bil haqqi sadiqan wa taubatan nasuha wa lisanan dzakiran hamidan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'abin wala tadannun wa ilman nafi'an wa sahiban muwafiqan wa sinan tawilan fil khairi mustaqilan bil ibadatil khalisah wa khuluqan hasanan wa amalan sholihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur qaumal muslimin fi kulli makan wa ahlik a'da'aka a'da'atin. Allahumma arzuqna sultanan nasira. Allahumma arzuqna sultanan nasira. Allahumma arzuqna sultanan nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin. Anta maulana fansurna 'alal qaumid dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
الله